Halo, kembali lagi bersama saya Randi Iswara dan di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu digital asset. Oke, seperti saya bilang kita akan belajar mengenai digital asset, cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya bersama dengan Mas Chandra Halim. Terima kasih sekali Mas Chandra Halim sudah hadir di video saya. Thank you banget Randy. Dan video ini, sahabat saya. Ya kita bersahabat. Dan di video ini memang saya ciptakan khusus untuk pendidikan. Makanya di video saya ini selalu saya hadirkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya untuk membicarakan topik yang saya bahas. Dan ingat ya, disclaimer, video ini tidak ada saya di endorse ataupun saya terafiliasi dengan Indodax, kecuali memang saya trading di Indodax. Tapi di video ini ingat ya, saya tidak mencoba untuk mempersuade Anda. Tidak merekomen juga. Tidak merekomen Anda juga untuk menggunakan jasa Indodax dan lain sebagainya. Itu semua tergantung Anda. Bijaksanalah dalam berinvestasi. Betul. Tapi memang Indodax salah satu yang terbesar dan yang pertama di Indonesia. Makanya saya pakai itu, ya kan? Ya. Tapi itu semua kembali ke Anda. Ini pure for educations only. Oke? Mas Chandra Halim, boleh cerita nggak? Mas Chandra itu sekarang sibuknya apa gitu yang sedang Mas Chandra kerjakan sekarang? Sekarang saya sibuknya, nggak sibuk sih betulnya kan ini lagi pandemi. Oh, lagi pandemi. Jadi edukasi aja sih, edukasi karena memang misi dari Indodax dari dulu adalah mengedukasi masyarakat. Karena kan banyak yang belum tahu nih Bitcoin ini apa. Jadi makhluk apa ini? Walaupun ibu-ibu di pasar mungkin kadang ngomongin Bitcoin lu. Nah, gitu aja. Nah, makhluk apa itu Bitcoin? Gampangnya ini seperti emas digital, kan? Dibayangin ya. Emas digital. Yes. Oke. Kenapa emas itu bisa bernilai? Karena ada suatu trust. Dan emas itu kan langka ya, ditambang uangnya Tuhan ya kalau gue bilang. Nah, Bitcoin ini kurang lebih seperti itu. Hanya ada 21 juta Bitcoin. Dan sekarang sudah ditemukan berapa banyak? Ditambang kurang lebih udah sekitar 18 jutaan. 18 jutaan. Iya. Ada 21 juta, 18 juta sudah ditemukan, berarti orang seluruh dunia berebut ini ya? Betul berarti sekali. Logikanya ada namanya scarcity, kelangkaan, harga akan naik terus. Ya, secara kita manusiawi berpikir seperti itu ya. Karena kan masyarakat di Indonesia aja ada hampir lebih dari 200 juta jiwa. Iya, saya perkirakan mungkin 300 juta ya, lebih dari 300 juta lah. Iya. Saat ini ya. Iya. 10% masyarakat aja udah habis kalau satu orang punya satu Bitcoin. Tapi sayangnya sekarang satu Bitcoin harganya udah cukup tinggi. Di video ini dibikin di tahun 2020, harga satu Bitcoin 300 juta. Ya. Bisa dibilang all time high. Ya. Kenapa sih? Padahal lagi pandemi loh. Kok bisa naik? Itulah cukup uniknya Bitcoin ini. Jadi saya waktu itu tahun lalu juga cukup ragu apakah dia bisa menghadapi krisis yang seperti ini. Ternyata Bitcoin bisa melewatin krisis seperti ini. Karena kita lihat kalau di bulan Januari masih sekitar Bitcoin itu antara 60 sampai 70 sampai 100 jutaan. Dan per hari ini dia all time high. Per kemarin sih 16 Desember. 16 Desember. Video ini kita bikin di 17 Desember ya. Kemarin 16 Desember all time high. Iya. Ya karena ingat mungkin kamu buka video ini 4 tahun lagi saya nggak tahu ya. Cuman video ini di bulan Desember 2020. Iya. All time high ya. Dari yang awal tahun baru 90 juta, sekarang 300 juta. Berarti hampir 3 kali lipat ya? Betul sekali. Itu lebih tinggi daripada investasi manapun saat ini ya. Tapi ya nggak tahu, memang kadang jodoh-jodohan juga. Karena kebetulan saya pun tahu Bitcoin dari nilainya masih 1 juta. Dan tahun berapa itu? Kurang lebih 2014 atau 13 ya. Tapi tapi saya baru main dan beli pun di harga 30-an juta Bitcoin baru. Kenapa sih sekarang bisa sampai 300 juta? Faktor-faktor apa saja sih? Ini yang pasti banyak orang mau tahu kan. Ini langsung nih dari trader dan dari orang Indodax. Kenapa? Faktornya ada 2 faktor ya, biasa fundamental dan teknikal. Dari teknikalnya sih sebetulnya bisa kebaca, tapi memang dibantu dengan namanya halving Bitcoin kemarin itu. Apa itu? Halving Bitcoin itu ketika, jadi reward Bitcoin itu akan berkurang setengahnya. Jadi setiap kurang lebih periode 4 tahun sekali itu akan terjadi halving Bitcoin. Kemarin halvingnya bulan, saya lupa, Mei apa Juni 2020 sudah halving. Jadi
orang yang nambang, miners kita sebut, nah itu akan mendapatkan reward setengah dari yang sebelumnya. Iya. Oke, jadi itu membikin harga bisa naik ya? Iya, karena cost production dia karena berapa, productionnya ya? cost production iya berapa, rewardnya sedikit. Jadi penambang juga mau jualnya nggak mau jual murah. Oke, ya ini berarti kayak orang dagang ya. Ada barang, ada yang hukum minta, ekonomi. hukum ekonomi, permintaan dan penawaran ya. Penawarannya sedikit, harga pasti naik. Penawarannya banyak, harganya pasti turun. Betul ya? Ditambah lagi? Kalau tahu 2017 kan sempat all time high, kurang lebih 300 juta lah kita bilang. Oke, yang sempat tinggi-tingginya itu ya. Berarti ini sekarang paling tinggi? Paling tinggi, di 330 tadi sore ya. Selama Bitcoin ada dari tahun 2008-2009 ya? Betul. Ketinggalan momen, oke. Iya, jadi sudah per hari ini udah all time high yang terbaru. Iya. Nah itu tadi dari faktor itu ada lagi? Ada lagi, 2017 kan kalau kita lihat dia naik terus turun sampai sudah berapa kali diramalkan Bitcoin mati karena turunnya cukup dahsyat ya. Ke 30 juta kalau nggak salah, 30-50 ya? Dari 300 hampir ke 30-an juta. Iya. Jadi teman saya juga ada masuk, kebetulan belinya agak tinggi di 200 juta, baru hari ini dia tahan lama, akhirnya untung juga. Akhirnya untung juga ya? Dengan penuh kesabaran. Nah, faktor-faktor apa saja selain tadi itu? Nah, faktornya adalah untuk tahun ini saya lihatnya. Dan tahun depan ya, tahun depan ini penting nih, tahun depan. Tahun depan udah mulai, institusi udah mulai masuk yang benar-benar. Dari semenjak PayPal, ada bank-bank juga kalau nggak salah bank di Singapura udah terima kripto gitu. Nah jadi banyak pemain gede yang udah masuk. Kalau kita lihat 2020 ini naik Bitcoin itu slow but sure. Nggak 2017 itu cepet banget naiknya. Ini slow but sure, tapi baru kemarin cukup cepat. Saya lihat, kayak balik 2017 lagi nih. Jadi karena kan history repeat itself lah kita bilang. Oke, jadi tadi faktor tadi adalah ada siklus 4 tahunan sekali di mana ada harga harga dari penambang yang cuma setengah, jadi bikin cost naik. Para penambang orang yang mining Bitcoin itu, kalau kalian mau tahu lebih detail, di video ini saya nggak akan bahas terlalu detail ya teknik-teknik Bitcoin, kalian boleh Google. Banyak kok informasi tentang mining dan sebagainya, dan atau enggak kamu bisa ke Bitcoin. Bisa ke Indodax. Ya, kita ada Indodax Academy. Nah, ini kalian bisa belajar di sana. Nah, bisa belajar sana. Nah, saya nggak ngomong detail itu, bisa ke situ tadi Indodax Academy. Di video ini saya mau ngomong soal overview-nya. Jadi tadi dibilang itu ada siklus 4 tahun sekali ya. Lalu ada yang namanya para miners tahan harganya kan. Ini kayak hukum dagang, ada hukum ekonomi, permintaan penawaran ya kan. Jadi harga naik. Sama banyak institusi yang sudah masuk mau beli Bitcoin. Sama banyak institusi yang mau masuk dan mereka beli Bitcoin sebagai alat. Mau jual, dia tetap ambil. Sebagai alat currency ya? Menurut saya Bitcoin ini kayak store of value aja. Store of value. Taruh value, berarti bisa dibilang aset ya? Benar. Sekarang komoditi paling berharga lah mungkin. Berarti Bitcoin? Ya. Itu faktor-faktor tadi yang mendorong akhirnya naiknya sampai luar biasa ya? Betul. Nah sekarang pertanyaan paling penting sekali di video ini. Prediksi Anda sebagai seorang yang profesional di bidang ini, tahun 2021, naik atau tidak? Waktunya kita beli nggak sekarang? Baiklah. Tapi ini disclaimer dulu ya. Saya tidak menyarankan, resiko di tangan sendiri. Yang perlu diketahui, berinvestasilah dengan bijaksana. Secara singkat aja ya. Kalau menurut pandangan saya, fundamental sama teknikal. Jadi kalau untuk jangka pendek ini udah melewati all time high, pasti akan ada koreksi, dan yang saya khawatirkan adalah Natal, Tahun Baru, dan Imlek. Karena Amerika dan China itu kripto cukup besar, terbesar, ada pemainnya ada di sana. Jadi saya khawatirkan itu, kemungkinan ada koreksi dulu, tapi untuk gambaran besarnya, saya cukup optimis kripto ini, terutama Bitcoin, akan bisa naik lebih tinggi. Ya, banyak kalau kalian baca berita di media-media juga banyak yang menyebutkan bisa sampai 1 miliar atau sampai dengan 2 miliar. Nggak muluk-muluk lah. Mungkin saya rasa ke 600 dan 900 masih bisa. Amin. Tapi tetap hati-hati karena ini adalah perbatasan momentum ya. Iya. Jadi ini sekedar saya sharing ya. Saya main sebagai bisa dibilang trading ya. Saya trader untuk di Bitcoin, tapi kalau di yang lain saham saya investor, saya jangka panjang. Jadi selain saya seorang marketer, saya juga mencoba untuk men-store kekayaan saya di
bidang-bidang tersebut. Saya sudah kurang lebih main 2 tahun di Indodax dan itu saya nggak pernah rugi, saya selalu cuan karena saya banyak-banyak dapat insight dari beliau. Makanya ikut-ikut apa tadi Indodax Academy ya. Indodax Academy. Nah, saya bersyukur saya kenal dia secara pribadi, tapi juga memang saya analisa ya, beberapa analisa yang fundamental. Walaupun memang kalau ngomongin saham sama kripto ada perbedaannya, cuman saya nggak bahas teknis. Ada kurang lebih lah ya. Yes. Sempat juga saya mengalami berbulan-bulan menahan ya untuk tidak menjual. Tapi kemarin akhirnya karena pandemi saya mesti jual aset saya di kripto, ternyata naiknya luar biasa. Iya. Ini bikin godaan sebenarnya. Yang penting pakai uang dingin sih sebetulnya. Uang dingin ya. Iya, iya. Jangan pernah pakai uang Baiknya, panas. Iya, dan walaupun bisa ya kadang-kadang Iya. kalau ada Choyun Fat. iya, Choyun Fat, masalahnya kadang-kadang godaannya itu tuh, waduh. Kemungkinan besar tahun depan akan ada koreksi, kemungkinan, tapi ini hanya advice ya. Ya. Mas Chandra ini bukan peramal ya, dia konsultan ya, bukan peramal, jadi bisa iya, bisa enggak kan? Ya, tapi gambaran besarnya untuk di tahun 2021 saya cukup optimis ya melihatnya. Ya sih, kalau melihat di 2020 ini di saat pandemi, Bitcoin malah dia survive ya. Survive. Jadi kalau kita pakai yang analisa garis itu, Ya. dia naik pelan-pelan, dia tidak terkoreksi parah sampai Beris. beris ya, tidak. Sebetulnya kalau kripto atau Bitcoin itu ketika banyak terjadi yang kayak gini, krisis atau krisis di suatu negara, inflasi besar-besaran, kemungkinan kripto itu akan cukup berjaya kalau saya amatin dari berita-beritanya. Nah, tapi oke. perlu diperhatikan fundamentalnya seperti ini. Ya. Ini aja gambaran. Kalau sudah banyak berita yang terlalu heboh tentang kripto, itu menurut saya sudah alert lah. Oke, waktunya untuk out. Ketika banyak yang ya mungkin exit strategi ya. Nah, ketika orang udah dikit, nah pelan-pelan buy. Mungkin seperti itu. Itu fundamentalnya ya. Tapi Iya. secara teknikal nggak bisa dibohongin sih. Kurang lebih yang ngerti teknikal itu sebetulnya bisa dibaca sebetulnya. Oke. Dan teman-teman mungkin untuk lebih detail lagi bisa ke tadi apa? Indodax Academy. Indodax Academy, Ya. bisa ke www.indodax.com ya? Ya, bisa di YouTube kita juga platform edukasi. Jadi semenjak pandemi ini kita sangat giat mengedukasi di online karena memang nggak bisa offline lagi gitu. Oke. Dan bisa juga ke Instagram Bro Chandra? Iya, tapi ya biasa gitu. Isinya aneh-aneh sih. Campur-campur ya? Oke, terima kasih banyak Mas Chandra Halim. Terima sudah kasih temenku, sharing dengan sahabatku. singkat ya kan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silahkan di kolom komen. Mungkin kita bisa bikin sesi kedua juga bisa ya. Ya. Nanti kita lihat saja bagaimana. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, silahkan subscribe kalau mau subscribe. Oke, terima kasih. Tetap berkarya. Indonesia Raya. Jaya.